Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Indah Paraswati dengan NIM 1901414154 dari kelas 5D PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokroaminoto Palopo. Di video ini saya akan membahas mengenai sekolah sebagai organisasi dari mata kuliah sosiologi. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Materi yang pertama adalah pengertian sekolah sebagai organisasi. Nah, sekolah sebagai organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam membangun bangsa dan negara. Materi yang kedua adalah sekolah sebagai organisasi pembelajar. Menurut Bischoff, organisasi pembelajar adalah organisasi yang mencari untuk menciptakan masa depannya, menjadikan pembelajaran sebagai proses kreatif yang terjadi berkesinambungan bagi seluruh anggotanya, mengembangkan, beradaptasi, dan mentransformasikan dirinya dalam menjawab kebutuhan serta aspirasi orang-orang di dalam maupun di luar organisasi. Materi yang ketiga adalah fungsi sekolah sebagai organisasi dalam sasaran organisasi. Fungsinya ada dua. Yang pertama, fungsi menestifikasi pendidikan, yaitu mengembangkan potensinya demi memenuhi kebutuhan hidupnya, melestarikan kebudayaan dengan cara mengerjakan kepada generasi ke generasi berikutnya, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua adalah fungsi latihan lembaga pendidikan, di mana fungsi ini bertalian dengan fungsi pendidikan secara tersembunyi, yakni menciptakan atau melahirkan kedewasaan anak didik. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi susunan organisasi sekolah. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan dalam susunan organisasi sekolah. Di antaranya, yang pertama, besar kecilnya sekolah. Yang kedua, letak sekolah. Yang ketiga, jenis dan tingkatan sekolah. Materi yang kelima adalah peran masyarakat, orang tua, dan organisasi sekolah. Yang pertama adalah peran masyarakat, di mana masyarakat berperan sebagai pengguna jasa sekolah, memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga, berkonsultasi masalah pendidikan anak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah peran orang tua. Hampir sama dengan masyarakat, peran orang tua yaitu pengguna jasa pelayanan pendidikan dan juga memberikan kontribusi dana, bahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Yang pertama, memberikan pertimbangan, mendukung kegiatan pelayanan pendidikan, pengontrol kegiatan layanan pendidikan, dan mediator atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Materi yang terakhir adalah pentingnya organisasi sekolah yang baik. Organisasi sekolah yang baik dimaksudkan agar pembagian tugas dan tanggung jawab dapat merata kepada semua orang sesuai dengan kecakapan dan fungsinya masing-masing. Tiap orang atau organisasi mengerti dan menyadari tugasnya dan tempatnya di dalam struktur organisasi sekolah tersebut. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi sekolah sebagai organisasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Kofifa Indah Paraswati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.